Kemacetan pada jam masuk kerja di ibu kota terus dicari jalan keluarnya pemirsa. Salah satunya ini adalah dengan memperlakukan jam masuk kerja dalam 2 gelombang. Dengan begitu konsentrasi pengguna jalan di pagi hari akan terbagi 2 atau berkurang 50%. Pemerintah DKI Jakarta akan menguji coba pengaturan jam masuk kerja dalam 2 gelombang. Yaitu sebagian masuk kerja pada pukul 8 pagi, sebagian lainnya masuk kerja pada pukul 10 pagi. Alasannya tentu saja untuk mengurangi kemacetan di ibu kota pada jam masuk kerja di pagi hari. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, aturan ini baru akan diterapkan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uji coba ini nantinya akan dievaluasi apakah bisa dijalankan seterusnya atau perlu ada perbaikan pengaturan lebih lanjut. Untuk sektor swasta, 2 gelombang jam masuk kerja ini hanyalah bersifat imbauan. Perusahaan swasta tetap memiliki hak untuk mengatur jam kerja karyawannya secara mandiri. Wacana 2 gelombang jam masuk kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini merupakan hasil dari forum grup diskusi yang digelar di Sub DKI Jakarta dan belum ada kepastian kapan akan mulai diuji cobakan. Lebih lanjut membahas uji coba penerapan 2 gelombang jam masuk kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kita akan langsung menanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Ya, ada Tiara Harahap juga di sana. Tiara, silakan laporan Anda. Iya, Ana dan juga pemirsa, Pemprov, kemudian juga Dishub serta sejumlah pihak terkait di ibu kota saat ini tengah mengutak-ngatik mencari cara seperti apa kemudian ini menekan angka kemacetan di Jakarta. Karena kita ketahui ya Ana, ada peningkatan sebesar 53% dan Jakarta ini masuk dalam posisi 29 dari total 389 kota di dunia untuk tingkat kemacetannya. Salah satunya adalah dengan cara membagi jam masuk kerja. Wacana ini yang kemudian saat ini tengah digodok, ya ini jam 8 pagi dan juga jam 10 pagi. Tapi untuk teknisnya kita akan langsung berbincang dengan Kepala Dishub Syafrin Liputo yang sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrin, sehat? Waalaikumsalam Mbak Tiara, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Syafrin, kita ketahui saat ini pemerintah kemudian juga Dishub sendiri ini tengah mewacanakan adanya pembagian jam, yakni jam 8 dan juga jam 10 begitu, yang juga saat ini tengah menuai pro dan kontra masyarakat. Sebenarnya kalau dari pembahasan sendiri sudah sejauh apa Pak? Sudah seserius apa pemerintah ini? Ya baik, jadi sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk mendapatkan masukan, saran untuk pelaksanaan kebijakan yang komprehensif, kami telah melaksanakan FGD pada hari Kamis kemarin dan kemudian dari hasil FGD memang itu disarankan untuk dilakukan uji coba. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut FGD hari Kamis, kami kemarin hari Senin sudah melakukan koordinasi langsung dengan rekan-rekan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan uji coba pelonggaran waktu terkait dengan waktu masuk maupun pulang kerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan secara kebetulan memang saat ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang pengaturan hari kerja dan waktu kerja bagi instansi pemerintah dan aparatur sipil negara. Di sana juga sudah diatur bahwa diberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan fleksibilitas apakah itu waktu kerja maupun dari sisi jam kerja, hari kerja maupun dari sisi jam kerja. Dan sehingga untuk pelaksanaannya pun sudah ada dasar hukum yang mengatur. Sehingga kami sudah melakukan koordinasi untuk melakukan uji coba pelaksanaannya. Kalau kita lihat ini kan pelaksanaannya nanti akan berlaku 2 kali ya Pak ya, jam 8 dan juga jam 10. Pertimbangan dari kedua jam ini apa Pak Syafrin? Mengingat juga ada kekhawatiran masyarakat nanti malah terjadi pemerataan begitu karena waktunya ini kan juga terbilang cukup dekat. Ya, jadi sebenarnya jika kita melihat waktu sibuk di pagi hari, itu puncak sibuk itu terjadi pada pukul 7.00. Kenapa pada pukul 7? Karena semuanya akan berlomba untuk masuk kerja. Bagi sebagian ASN akan masuk jam 7.30, bagi sebagian karyawan akan masuk jam 8. Sehingga keseluruhannya bersamaan berangkat dari rumah. Sehingga jika ini kita relaksasi, diberikan waktu lebih kurang 2 jam plus minusnya untuk masuk shift berikutnya atau waktu tenggar fleksibilitas waktu pengaturan berikutnya,
maka tidak akan ada masyarakat yang melakukan kegiatan berangkat secara bersama-sama di waktu yang bersamaan. Sehingga akan terjadi yang namanya distribusi normal waktu jam sibuk. Yang tadinya pada pukul 7 puncaknya, ini akan turun kemudian terdistribusi normal sampai dengan pukul 9. Artinya ada relaksasi 2 jam sebelum masuk ke jam waktu jam 10 misalnya ditetapkan masuknya yang bersangkutan. Sehingga ini akan menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas di hampir di semua ruas jalan. Ini yang kemudian kami uji coba di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian ini juga kami akan lakukan evaluasi secara simultan. Uji cobanya ini nanti akan dilakukan kapan dan teknisnya sendiri yang sejauh ini sudah direncanakan seperti apa, Pak? Baik, tentu pelaksanaan uji cobanya ini akan kita laksanakan mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember, dan sesuai dengan legal aspeknya, sesuai dengan Perpres 21 2023 tadi, tentu akan ada surat edaran Pak Sekretaris Daerah ke seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan pengaturan fleksibilitas waktu. Memang di sana sudah ditetapkan bahwa untuk memberikan fleksibilitas waktu kepada karyawan itu kisarannya di angka 90 menit sampai dengan 120 menit, dan ini masih dalam batas toleransi untuk kita berharap ada relaksasi untuk terjadinya puncak kemacetan itu tidak di satu waktu tetapi akan terdistribusi normal di waktu berikutnya. Pertimbangannya kalau dari informasi yang kami terima ini kan nanti akan diberlakukan untuk ASN dulu ya Pak Syafrin ya. Nah ini pertimbangannya apa? Karena mengingat untuk mereka yang swasta ini kan jumlahnya justru lebih banyak Pak. Kalau nggak salah tadi sempat kita ngobrol 120.000 ya Pak ya. Ya baik, jadi untuk yang ASN DKI Jakarta secara keseluruhan sekitar 190 ribuan orang, di mana 70 ribunya adalah merupakan PNS dan kemudian non PNS itu sekitar 120 ribu. Artinya ini yang akan dilakukan pengaturan. Kemudian bagaimana dengan sektor lainnya? Tentu ini akan kami himbau untuk mengikuti, dan sebenarnya di beberapa sektor swasta mereka pun sudah melakukan untuk pengaturan jam kerja ini. Tinggal kita harapkan ini dilembagakan. Artinya ini kenapa dilembagakan? Sehingga kami bisa melakukan pengukuran secara cermat. Karena jika tidak dilembagakan artinya ada yang masuk hari ini jam 9, kemudian besok dia masuk jam 10. Tetapi jika dilembagakan pagi jam 8, siangnya shift 2-nya jam 10, ini akan lebih mudah kita melakukan pengukuran. Kenapa? Karena indikator pengukurannya sama, KPI-nya sama, sehingga ini kita bisa dapatkan data yang akurat di satu satuan waktu sesuai dengan dasar pengukurannya. Terakhir Pak Syafrin mungkin boleh diinformasikan juga untuk saat ini sebenarnya kepadatan berapa banyak jumlah kendaraan yang ada di DKI Jakarta secara kisaran aja ya Pak ya. Dan nantinya akan perkiraan atau target ini akan mampu menekan sampai berapa persen Pak Syafrin? Ya, berdasarkan pengalaman tentu yang kami hitung total jumlah kendaraan saat ini kan sekitar 17 juta. Dan terus kita lakukan monitoring terhadap traffic volume yang ada, di mana kepadatan di Jakarta cukup tinggi. Tadi ada penambahan sekitar sekarang di angka 53% tingkat kepadatan Jakarta. Nah, tentu dengan melakukan pengaturan distribusi waktu kerja dan juga upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melakukan upaya integrasi layanan angkutan umum secara utuh baik dari infrastruktur, sarana, layanan, rute dan juga sistem pembayaran, juga dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas lainnya. Kita harapkan ada penurunan sekitar 7 sampai dengan 8% untuk upaya-upaya ini. Artinya bisa sekitar 48% tingkat kepadatan bisa kita tekan. Optimis ya Pak ya kalau begitu. Harus optimis. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Kadisub DKI Jakarta Pak Syafrin Liputo telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Itu tadi kita dengar sama-sama apa kemudian ini yang sudah dibicarakan antara Pemprov kemudian juga dari Dishub sendiri dan sejumlah pihak terkait untuk optimis dapat menekan angka sebesar 48% dari kemacetan DKI Jakarta. Kami kembalikan ke Anda.